Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Aliza. Saya dari kelas TI 5B. Nah, kali ini saya ingin membahas materi tentang basis data terdistribusi. Nah, di dalam database sendiri ada namanya pengantar database terdistribusi. Sebelum belajar lebih jauh tentang database terdistribusi, ada baiknya mengingat kembali tentang data, informasi, database atau basis data, dan jaringan komputer serta pengertian database terdistribusi itu sendiri yang diharapkan biasanya berguna dalam mempelajari desain database terdistribusi ini nantinya. Data merupakan fakta di dunia nyata atau kenyataannya menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data dapat berupa angka-angka, huruf, simbol, karakter khusus atau gabungan darinya. Informasi adalah data atau kumpulan data yang sudah diolah. Jadi sumber dari informasi adalah data, di mana dengan informasi diharapkan seseorang akan lebih mudah memahami sekaligus dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Basis data atau database merupakan kumpulan file data yang saling berinteraksi atau berhubungan yang diatur sedemikian rupa. Paradigma pengelola data pada database sistem merupakan perpindahan dari paradigma file system atau data diolah oleh masing-masing aplikasi. Program aplikasi tidak berpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada data, begitu juga sebaliknya. DBMS, Database Management System, merupakan satu set program yang berguna untuk mendefinisikan, mengatur, memproses database, serta aplikasi-aplikasinya. Jaringan komputer merupakan sekumpulan dan perangkat yang saling terhubung antara satu dengan yang lain, di mana pada awalnya dibuat dengan tujuan menyelamatkan data atau ARPANET. DDBS, Distributed Database System, merupakan gabungan dari dua pendekatan pengelolaan data yang sama sekali berlawanan, yaitu database dan jaringan komputer. Nah, dalam sebuah database terdistribusi, database disimpan pada beberapa komputer dalam sebuah sistem terdistribusi berhubungan satu sama lain melalui bermacam-macam media komunikasi seperti high-speed buses atau telepon line. Sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan site di mana tiap-tiap site dapat berpartisipasi dalam pengeksekusi transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu site atau beberapa site. Tiap-tiap site dapat memproses transaksi lokal, yaitu sebuah transaksi yang mengakses data pada satu site di mana transaksi telah ditentukan. Sebuah site juga dapat mengambil bagian dalam mengeksekusi transaksi global, yaitu transaksi yang mengakses data pada site yang berbeda di mana transaksi telah ditentukan, atau transaksi yang mengakses data pada beberapa site yang berbeda. Contoh basis data terdistribusi, misalnya sebuah bank yang memiliki banyak cabang, bahkan di sebuah kota bisa terdiri dari beberapa cabang atau kantor. Masing-masing lokasi memiliki jaringan lokal sendiri, dan semua jaringan lokal itu dihubungkan satu sama lain, membentuk sebuah jaringan nasional. Site-site dalam database berdistribusi dihubungkan secara fisik dengan berbagai cara. Beberapa topologi digambarkan sebagai sebuah graf yang simpul-simpulnya bersesuai dengan site. Sebuah edge dari simpul A ke simpul B bersesuaikan dengan sebuah hubungan langsung antara dua site. Beberapa konfigurasi bentuk digambar sebagai berikut. A. Connected network. Keuntungan, kalau satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan. Kerugian, kontrol manajemen tidak terjamin. Di gambar di bawah ini bisa Anda lihat sendiri. Lanjut ke bagian B, partially connected network. Keuntungannya reliability rendah, biaya yang dapat ditekan. Kerugian, kontrol manajemen tidak terjamin. C,
Tree Structure Network, keuntungannya bersifat Central Control Management terjamin. Kerugian, kalau node pusat rusak, semua akan rusak. D. Ring Network LAN, keuntungannya rusak satu, yang lain masih berjalan. Kerugian, kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. E. Star Network, keuntungannya kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral, reliability rendah. Kerugiannya kalau pusat rusak, yang lain rusak. Keuntungan kerugian database terdistribusi. A. Keuntungan-keuntungan dari database terdistribusi. 1. Pengawasan terdistribusi dalam pengambilan data jika jumlah site yang berbeda dihubungkan satu sama lain. Lalu, seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data yang tersedia pada site lain. Sebagai contoh, sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Kedua, reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site individu atau mata rantai komunikasi antara site. Misal, jika site-site gagal dalam sebuah sistem distribusi, site-site yang lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. Ketiga, kecepatan memproses query. Jika sebuah query melibatkan data pada beberapa site, memungkinkan membagi query ke dalam subquery yang dapat dieksekusi dalam bentuk paralel oleh beberapa site. Perhitungan secara paralel mempercepat pemrosesan dari seorang pemakai query. 4. Otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemroses. Kelima, efisien dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin atau salinannya dapat dihapus. B. Kerugian-kerugian dari database terdistribusi. 1. Harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar. Site-site yang termasuk dalam sistem distribusi beroperasi secara paralel sehingga menjadi lebih sulit untuk menjamin kebenaran dari algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Ketiga, biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan-pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.